Setidaknya admin PSN mempunyai dua pertanyaan yang butuh jawaban yang lebih jelas. 1. Apakah benar Raden Datuk Kusumo nama aslinya adalah Syekh Abdullah Munzir? 2. Apakah silsilah nasab Raden Datuk Kusumo benar-benar seperti yang dipajang di tempat makam Raden Datuk? Maraknya penemuan makam-makam palsu di segala penjuru Nusantara, PSN mencoba ikut melacak tempat-tempat yang diperkirakan adanya pemalsuan makam. Di antaranya makam-makam tua, baik yang sering diziarahi masyarakat juga makam-makam tua yang tidak dikunjungi atau diziarahi masyarakat. Selama ini sudah banyak makam yang ditemukan dan diluruskan kesejarahannya, oleh para laskar yang peduli terhadap keutuhan sejarah negeri ini. Para relawan yang bergabung dengan Laskar-Laskar Pelurusan Sejarah Nusantara, sudah banyak berhasil meluruskan makam-makam yang dipalsukan silsilahnya, dan juga inskripsi yang dirubah pada batu-batu nisan, untuk membelokkan atau merubah kesejarahan tokoh yang dimakamkan di makam tersebut. Dalam rangka melacak keberadaan makam-makam palsu, kali ini PSN mencoba menginvestigasi sebuah makam yang dikabarkan adanya pemalsuan identitas pada seorang tokoh yang telah dimakamkan di salah satu tempat. Di puncak bukit yang cukup tinggi, dengan pemandangan-pemandangan menghijau, menjadikan tempat ini cukup indah. Jika selama ini para laskar pelurusan sejarah tidak bisa menemukan tempat ini, hal ini sangatlah wajar, karena tempat ini berada di atas bukit yang cukup tinggi. Tempat ini berada di pinggiran desa Segoroyoso, Pleret Bantul, Yogyakarta. Di tempat ini terdapat makam tua yang dahulunya dikenal sebagai makam Raden Datuk Kusumo. Keberadaan makam ini, kami belum tahu sejak kapan dibangun atau didirikan. Namun beberapa tahun yang lalu makam tua ini dibangun dengan bangunan baru, baik batu nisannya atau cungkupnya. Mengenai bentuk asli batu nisan dan bangunan sekitar makam, kami tidak bisa mendapatkan data fisik berupa foto atau videonya. Sejak pertama kami berkunjung ke tempat ini sudah dalam keadaan bangunan baru yang berbentuk pendopo. Konon yang membangun makam ini adalah Kiai Hoironi Alwi, atas himbauan Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Tentang sejarah Raden Datuk Kusumo, kami ketahui sebatas kabar dari orang ke orang. Tentang kesohihan cerita, wallahu alam. Kami belum bisa meyakinkan tentang keaslian kisah sejarah Raden Datuk Kusumo. Karena sampai saat ini kami belum mendengar langsung dari para pakar ahli sejarah. Berikut ini salah satu contoh warga yang menceritakan kisah Raden Datuk Kusumo. Informasi ini kami ambil dari salah satu konten di channel YouTube, yaitu channel YouTube Barhan Idi, yang diunggah 2 tahun lalu. Alhamdulillah, kula sampun ziarah ten makbaripun Simbah Kiai Abdullah Munzir, yang mana beliau niku seorang penasihat Raja Sultan Agung. Ngoten niku. Penasihat Raja Sultan Agung. Dadosipun nek menawi ten kerajaan atau ten keraton, Mbah Syekh Abdullah Munzir niki julukanipun Pangeran Datuk Kusumo. Nah, ngoten niku. Pangeran Datuk Kusumo niku penasihat raja. Ngoten niku. Ngoten niku. Yang mana Syekh Abdullah Munzir utawi Prabu atau Pangeran Datuk Kusumo niki dzuriyahipun Simbah Jurumartani. Jurumartani utawi Patih Mondo Roko. Patih Mondo Roko atawi Jurumartani niku guru spiritualipun pada waktu kerajaan atau kerajaan yang dipimpin oleh Senopati. Ngoten niku. Yang mana Syekh Abdullah Munzir ini masih cucu Sunan Giri yang menjadi Patih Mataram Islam. Ngoten niku. Terus napa kok di makbarahipun disalap ten Gunung Saladan niki Gunung Saladan niku wonten cerita. Dadose Simbah Munzir niku selain penasihat raja, beliau juga ngajar ngaji sholat di sini di Gunung Saladan niki.
Nah, saking masyhurnya beliau itu mengajari sholat di daerah sini, di Saladan ini, ngajari ngaji, akhirnya kan banyak penduduk yang pengen belajar sholat, pengen belajar ngaji dan Mbah Abdullah Mundir niki. Sampai akhirnya masyhur bahwasanya tempat ini dinamakan Gunung Sholatan atau Saladan. Ngoten niku. Niku asal muasale napa kok dijenengke daerah Saladan. Ngoten niku. Niku asal muasale ngoten niku. Karena bibarkati salat atau keistiqomahan ngaji salat di daerah sini, akhirnya daerah sini dinamakan daerah Saladan, yang tepatnya di Gunung Saladan iki. Ngoten niku. Sejarahnya ngoten niku. Nek salah dibenerke, nek bener ya alhamdulillah. Ngoten niku. Syukur-syukur saged memberi wawasan ke jenengan-jenengan sedanten. Ngoten niku. Ngoten niku nggih. Nah, terus niki kan enten makbaripun Mbah Abdullah Mundir niku Syekh Datuk Kusumo. Nah niku sing inggil piyambak. Lah yang ngandhap niku makbarahipun garwanipun Mbah Mundir. Ngoten niku. Niku Mbah Halimatus Salamah. Nek wong Jawa gak isa muni Halimah dadi Halimah. Dan Halimatus Salamah. Terus sampingipun nggih niku makbaripun Kiai Ahmad Khaironi Alwi. Ngoten niku. Beliau niku yang berjasa membangun pendopo niki kajeng saged kepenak jenengan niku ziarah ten mriki. Tentang bagaimana cara para oknum pemalsu makam ini memalsukan makam, diantaranya adalah 1. Jenazahnya tidak ada, tapi di situ dibangun sebuah makam, lalu diberi nama seseorang, misalnya Syekh Taufik bin Yahya, dan lain sebagainya. 2. Jenazahnya ada, nama aslinya juga ada, tapi nama aslinya dirubah, misalnya nama aslinya Mbah Suro, diganti dengan nama Bahar bin Yahya bin Segaf dan lain-lain sebagainya. 3. Jenazahnya ada, nama aslinya ada, nama aslinya juga tidak dirubah, tapi ditambahi dengan alias. Misalkan aslinya, makam Mbah Suro Gendeng, lalu ditambahi alias Habib Umar Sohib Al-Jawi dan lain sebagainya. 4. Jenazahnya ada, nama aslinya juga ada. Akan tetapi nama aslinya ditambahi dengan alias, dan juga silsilah nasabnya dirubah. Misalnya silsilah nasab aslinya bukan dari silsilah nasab Balawi, lalu silsilah nasabnya dirubah sehingga menjadi keturunan Balawi. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah dengan makam Raden Datuk? Apakah ada unsur pemalsuan di tempat makam Raden Datuk? Untuk itu mari kita lihat silsilah nasab Raden Datuk Kusumo, yang dipajang di sebelah utara bangunan makam, kira-kira berjarak 50 meter. Disinilah silsilah nasab Raden Datuk Kusumo dipajang. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, marilah kita lihat susunan nasab Raden Datuk Kusumo yang dipajang di tempat ini. Kita akan membacakan silsilah beliau, dimulai dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ke bawah. Silsilah nasab Sayyid Abdullah Munzir. 1. Rasulullah Muhammad. 2. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib. 3. Sayyid Al-Imam Husain. 4. Sayyid Ali Zainal Abidin. 5. Sayyid Muhammad Al-Bakir. 6. Sayyid Jafar Shodiq. 7. Sayyid Ali Uroidi. 8. Sayyid Muhammad An-Nakib. 9. Sayyid Isa Arumi. 10. Sayyid Muhammad Al-Muhajir. 11. Sayyid Ubaidillah. 12. Sayyid Alwi. 13. Sayyid Muhammad. 14. Sayyid Alwi. 15. Sayyid Ali Kolik Hosam. 16. Sayyid Muhammad Sohib Marbat. 17. Sayyid Alwi Amil Fakih. 18. Sayyid Abdul Malik. 19. Sayyid Abdullah. 20. Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. Sayyid Jamaluddin Husain. 22. Sayyid Ibrahim Asmoro. 23. Sayyid Maulana Ishak. 24. Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri. 25. Sayyid Ibrahim. 26. Sayyid Sa'ad Ki Juru Martani. 27. Sayyid Abdullah Munzir. Pembina. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Penanggung jawab. Habib Hasan bin Agil Al-Babut. Foto diambil hari Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024.
Sahabat PSN yang dirahmati Allah, itulah tadi catatan silsilah nasab yang dipajang di tempat makam Raden Datuk Kusumo. Menurut saya pribadi, dalam catatan silsilah nasab tersebut banyak nama-nama tokoh Ba'alawi yang dicantumkan. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, setidaknya admin PSN mempunyai dua pertanyaan yang butuh jawaban yang lebih jelas. 1. Apakah benar Raden Datuk Kusumo nama aslinya adalah Syekh Abdullah Munzir? 2. Apakah silsilah nasab Raden Datuk Kusumo benar-benar seperti yang dipajang di tempat makam Raden Datuk? Semoga video ini bisa ditemukan oleh para laskar yang saat ini sedang melacak dan meluruskan makam-makam yang dipalsukan namanya, kesejarahannya, dan juga silsilah nasabnya. Bahkan saat PSN mengunggah video ini, channel YouTube PSN belum mempunyai subscribe. Maka PSN berharap semoga para sahabat semua berkenan membagikan atau men-share video ini, agar informasi ini sampai pada beliau-beliau yang mempunyai kapasitas untuk meluruskan sejarah sesuai aslinya. Para leluhur telah berjuang dengan harta benda, jiwa dan raga, untuk negeri ini, untuk kita yang tinggal di bumi pertiwi ini. Sudah selayaknya kita tidak rela bila ada oknum-oknum yang menghapus nama dan perjuangan mereka, dan juga merusak, memalsukan sejarah perjuangan para leluhur. Terima kasih banyak telah menonton video ini, salam merdeka, selamat berjuang.